Action. Hai semua. Oke, sampai ketemu. Sampai ketemu. Sebelum saya melanjutkan video ini saya ingin menegaskan video ini khusus untuk orang-orang yang sudah memegang visa Schengen atau orang-orang atau teman-teman yang sedang belajar, yang punya visa student, visa kerja, dan punya resident permit ya. Supaya kenapa? Supaya nanti tidak merasa tertipu dengan informasi yang saya berikan, karena bisa saja kan pengeluaran berbeda. Wah, katanya bisa hemat di Eropa, ternyata mahal juga. Well, karena saya di sini kan menetap ya, sudah menetap dan saya punya resident permit. Jadi saya kalau kemana-mana menurut saya nggak perlu mahal kalau liburan. Banyak saya dengar cerita teman-teman liburan 2 minggu tapi menghabiskan 800 euro, itu sekitar 12 jutaan deh ya. Tergantung, kalau misalnya 1 euronya 14.000, minimal 14.000 ya, coba dikalikan 18, maksudnya 14.000 dikali 800 euro itu berapa gitu kan. Nah, di sini saya ingin berbagi tip bagaimana mencari informasi-informasi selama kalian di Eropa. Oke, jadi ingat, video ini untuk orang yang sudah punya visa Schengen atau visa student, visa kerja, dan resident permit atau punya kartu tinggal permanen selama di Eropa. Oke, check it out. Welcome to my channel. Channel aku ini ceritanya tentang jalan-jalan, terus tentang bikin kopi, tentang kegiatan sehari-hari deh ya. Nah, hari ini aku mau cerita. Ini sebenarnya pengembangan dari blog yang pernah aku tulis di Kompasiana. Yamini Al-Hakni, coba kalian nanti cari ya, Yamini Al-Hakni. Jalan-jalan irit budget hemat ke Eropa, emang bisa? Oke, di sini sekarang saya mau berbagi pengalaman lah selama saya tinggal di sini dan selama saya jalan-jalan. Halo guys, nih seperti yang sudah saya ceritakan tadi tentang pengalaman saya jalan-jalan di luar negeri dengan budget hemat ya. Di sini ya ada artikel-artikel yang pernah saya tulis di Kompasiana. Ya, seperti Toledo, saksi sejarah kejayaan Khalifah Umayyah di negeri Spanyol ya. Atau jalan-jalan irit budget hemat ke Eropa. Oke, kita klik. Nah, kalau kalian di sini saya di sini mau cerita singkatnya aja ya. Kalau kalian mau lebih detailnya, kalian bisa ke Kompasiana, yakni Yamini Al-Hakni. Kalian itu bisa baca. Di situ ada link-link deskripsi yang saya tulis, dan saya juga akan tulis di deskripsi di video ini juga nih. Nih, perkenalkan saya Hakni. Halo. Saya ingin berbagi pengalaman selama traveling di luar negeri dengan budget hemat ya, setidaknya tidak sampai harus mengeluarkan uang ratusan juta rupiah. Nah, karena ini artikel ini sekitar saya tulis tuh 1,5 tahun yang lalu. Sekarang saya sudah menetap di Eropa itu 9 tahun. Ya, tepatnya dari tahun 2011. Jadi ini artikel tahun kemarin. Nih, saya akan memberikan tips bagaimana mengatur pengeluaran selama berlibur ke luar negeri. Semua yang saya tulis adalah berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi bisa saja setelah membaca ulasan ini ada pihak yang berbeda pendapat. Tulisan ini lebih mengarah informasi alternatif. Oke, itu banyak sekali ya ininya, iklannya.
Nah ini soal tiket pesawat nih. Ini saya beli waktu tahun 2015. Jadi saya waktu itu pulang ke Indonesia, pulang pergi dari Spanyol, Indonesia, terus balik lagi ke Spanyol. Saya beli tiketnya itu 540 euro. Nah saat itu 1 euronya itu 14.000. Jadi 14.000 kali 540 sekitar 7.560. Itu udah pulang pergi tuh. Spanyol, Indonesia, Indonesia, Spanyol dengan harga kelas ekonomi, maskapai milik Saudi Arabia. Layanannya udah cukup oke, tapi untuk mendapatkan harga segini, saya sarankan kalian belinya tuh 6 bulan sebelumnya ya. Jangan Hamin 30 gitu ya, Hamin 14 hari gitu, Hamin 2 minggu baru beli, ya nggak akan dapat harga segini. Tapi kalau kalian belinya 6 bulan sebelumnya, ada kemungkinan kalian bisa dapat harga segini ya, 540 euro. Itu bisa dikatakan murah, mengingat kalau coba kalian bandingkan harga-harga di travel agent, satu tiketnya aja bisa 30 juta coba. Dan untuk harga visa Schengen ini berkisar antara 700 sampai 800 ribu, ini tergantung tahun ya. Kalian cek di kedutaan tempat kedutaan yang mengeluarkan visa Schengen, dan negara-negara yang menjadi anggota visa Schengen, coba dicek di internet ya. Nah ini waktu saya di Belanda, waktu Madrid. Nih Madrid adalah ibu kota Spanyol. Tempat wisata yang paling terkenal ada Puerta del Sol, Gerbang Matahari. Ini adalah tempat nongkrong anak muda Spanyol, pusat perbelanjaan, serta tempat situs bersejarah. Kumpul di situ semua. Tempat ini juga berkumpulnya orang-orang setiap tahun baru sambil makan 12 anggur sambil menantikan pergantian tahun baru. Untuk menikmati kota Madrid ada 2 cara nih guys ya, menggunakan bus hop and off seharga 22 euro per orang. Tiket valid untuk 1 hari ya, jam kerja mulai jam 7 pagi sampai jam 5. Ini harga dewasa. Atau Anda bisa menggunakan transportasi umum dengan kartu perjalanan khusus turis yang bisa Anda beli di setiap stasiun metro di Madrid ya. Untuk paket perjalanan 3 hari seharga 18 euro 40 sen per orang untuk zona A, atau 35 euro 40 sen per orang untuk zona T ya. Info lengkapnya bisa klik Metro Madrid nih, dan Anda bisa unduh map secara gratis. Jadi kalau Anda ke Eropa tuh ya, Anda bisa pakai bus hop and off atau pakai metro. Nah, dan metro di setiap negara Eropa itu sama sistemnya ya. Jadi Anda nggak usah terlalu jadi Anda jangan terlalu khawatir untuk kesasar. Nah, ini dia. Tourist Travel Pass. Tourist Travel Pass. Kartu ini bisa digunakan untuk wisata perjalanan selama Anda di Madrid. Ya. Tuh, penjelasannya. Ada di sini semua. Aduh, maaf ya, agak berisik. Tuh. Nah, kartu ini bisa dibeli di setiap metro station. Di tempat metro, pemberhentian metro, Anda bisa beli kartu ini. Dan jangan khawatir, metro di setiap tempat di Eropa sistemnya sama. Jadi kalau misalnya Anda mau jalan-jalan misalnya ke Swiss, Anda bisa pakai metro. Anda bisa pergi jalan-jalan tempat wisata dengan menggunakan transportasi umum, dan harganya lebih murah nih.
Nah, ini untuk informasi bus. Dan kalau Anda ingin jalan-jalan ke Eropa lainnya, tapi barang bawaan banyak dan butuh transportasi tanpa mempertimbangkan biaya tambahan, Anda bisa menggunakan bus. Walau durasi perjalanan agak panjang, tapi tetap menyenangkan karena selama perjalanan Anda akan disuguhi pemandangan yang indah, ya. Selain itu harganya pun ekonomis. Saya pernah melakukan perjalanan dari Bilbao, Spanyol menuju Amsterdam, Belanda memakai bus seharga 80 euro. 80 kali 14.000 rupiah jadi 1.120.000 pulang pergi dengan 4 koper. Dan saya pun pergi sendirian. Ini harga per orang ya. Jadi dari Bilbao Amsterdam ke Bilbao, Spanyol ya. Itu rutenya melewati Perancis, Belgia, kemudian Belanda. Perjalanan memakan waktu 1 hari, lumayan ya. Dan untuk informasi bus Eropa antar negara, silakan cek Busbud ini. Nah, ini informasi Busbud ya untuk pembelian harga tiket bus. Coba kita lihat. Nah, misalnya nih, saya Bilbao mau ke Amsterdam ya. Karena ini hari ini tanggal 16 Mei ya. Search. Oh, gak ada bus karena ini masih, sudah saya bilang tadi, ini saya bikin video ini selama coronavirus ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin mencari informasi bus, bisa di Busbud atau Alsa, sama juga ya. Nanti deskripsi linknya saya taruh di video. Ada Flixbus juga, ada Alsa. Saya pernah pakai Flixbus, Alsa, terus sama ada satu lagi Eurolines. Nah, saat itu yang harga 80 euro dari Bilbao, Spanyol ke Amsterdam, itu saya pakai Eurolines. Oke. Halo, tadi bagaimana informasinya? Semoga bermanfaat ya. Ini informasi ini sebagai alternatif bagi Anda yang ingin melakukan wisata perjalanan ke Eropa tapi dengan budget yang hemat tapi tetap nyaman, aman di kantong juga. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di channel saya selanjutnya dengan topik-topik yang saya kuasai ya. Jadi channel ini juga bercerita tentang kopi, musik juga ada, tentang kegiatan sehari-hari. Jadi tungguin aja. Oke, see you, bye bye.